Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ruci Sika Fibiola. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas besar 2 pendidikan agama Kristen. Yang akan kita bahas adalah iman yang bertindak yang terdapat dalam Yakobus 2 ayat 14-16 dengan subtema kekristenan dan persatuan gereja-gereja atau isu oikumenisme. Yang pertama akan kita bahas adalah apa sih oikumenisme itu? Oikumenisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah dan mene yang berarti tinggal. Sehingga oikumene berarti rumah yang ditinggali atau dunia yang didiami. Dalam pengertian yang paling luas, oikumenisme berarti inisiatif keagamaan menuju keesaan di seluruh dunia. Tujuan yang lebih terbatas dari oikumenisme adalah peningkatan kerjasama dan saling pemahaman yang lebih baik antara kelompok-kelompok agama atau denominasi di dalam agama yang sama. Selanjutnya, oikumenisme dan pluralisme antar iman oikumenisme. Karena agama Kristen itu terdiri dari bermacam-macam aliran, maka kita menentukan pemahaman yang juga berbeda-beda tentang oikumenisme Kristen. Gerakan antar iman berusaha untuk menciptakan saling menghormati, toleransi, dan kerjasama di antara agama-agama besar di dunia. Dalam pengertian ini, oikumenisme dapat disebut sebagai pluralisme agama-agama yang berbeda dengan oikumenisme di dalam satu agama itu sendiri. Oikumenisme sebagai dialog antar iman, antar wakil-wakil berbagai agama, tidak dimasukkan untuk mempersatukan para penganutnya ke dalam suatu kesatuan organisasi yang penuh satu sama lainnya, melainkan kesadaran untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik. Gereja ini mempromosikan toleransi, saling menghargai, dan kerjasama baik di antara denominasi gereja Kristen atau antara agama Kristen dengan agama-agama lainnya. Alternatifnya, oikumenisme dapat bertujuan untuk mempertemukan semua orang yang mengaku beriman Kristen ke dalam satu organisasi yang kelihatan, misalnya melalui kesatuan dengan Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur. Oikumenisme dalam pengertian ini memusatkan perhatiannya pada masalah khusus, yaitu hubungan antar denominasi Kristen, yang mana kekristenan secara dogmatis didefinisikan Dewan Gereja-Gereja Sedunia memainkan peran dalam gereja oikumenisme yang mempersatukan dan gerakan antar iman. Keesaan gereja oikumenisme. Pada awal abad ke-20, sejumlah pemimpin gereja Kristen mulai menyadari bahwa perpecahan yang terjadi di dalam gereja adalah sebuah masalah yang sangat besar. Sebelum meninggalkan murid-muridnya, Yesus pernah memperingatkan akan kemungkinan ini melalui doanya dalam Yohanes 17 ayat 20-21 dengan bunyi, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Karena itulah muncul gereja-gereja oikumene, yang tujuannya adalah menciptakan keesaan gereja. Gerakan ini resmi dimulai oleh sekelompok pimpinan gereja-gereja Protestan, khususnya di dunia Barat, yang kemudian terwujud dalam bentuk Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Dengan gerakan ini diharapkan seluruh umat Kristen di dunia dapat bekerja sama dan saling mendukung. Lalu yang terakhir ada 3 pendekatan oikumenisme. Oikumenisme Kristen dapat digambarkan dalam 3 kelompok gereja besar, yaitu Katolik Roma, Ortodoks Timur, dan Protestan. Gambaran ini memang merupakan simplifikasi dari kenyataan yang jauh lebih kompleks, namun setidak-tidaknya dapat membantu menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh gerakan ini. Yang pertama ada Ortodoks Timur. Kekristenan bagi Ortodoks Kristen adalah gereja, dan gereja adalah ortodoksi, tidak lebih dari
tidak lebih dan tidak kurang. Karenanya, meskipun oikumenisme ortodoks terbuka bagi dialog, sekalipun dengan iblis, tujuannya adalah untuk mengembalikan semua non-ortodoks menjadi ortodoksi kembali. Salah satu cara untuk mengamati sikap gereja ortodoks terhadap non-ortodoks adalah bagaimana mereka menerima anggota baru dari kepercayaan yang berbeda. Orang-orang bukan Kristen, misalnya penganut Buddhis atau ateis, diterima melalui sakramen baptis dan kremasi atau chrismation. Penganut Protestan dan Katolik Roma kadangkala diterima hanya melalui krismasi, asalkan mereka telah menerima baptisan Trinitas. Juga kaum Protestan dan Katolik Roma sering dirujuk sebagai heterodoks, yang artinya percaya hal lain, bukan heretik atau membeli hal lain, menyiratkan bahwa mereka tidak dengan sengaja menolak gereja. Yang kedua ada Katolik Roma. Sampai dengan diadakannya Konsili Vatikan II, hubungan gereja antar Katolik Roma dan tradisi-tradisi Kristen yang lainnya dapat dikatakan terputus. Pandangan tradisional gereja Katolik Roma adalah tidak ada keselamatan di luar gereja atau Katolik. Sesungguhnya keyakinan ini terjadi pada dua belah pihak. Akibatnya, sebelum konsili ini, oikumenisme hanya dibedakan dari tingkat penginjilan atau evangelization. Konsil Vatikan II memulai zaman baru untuk mengupayakan persatuan antar Roma dan tradisi-tradisi dogmatik yang lainnya. Dan yang terakhir ada Protestan. Beberapa gereja Protestan di benua Amerika menggunakan bendera ini sebagai lambang keesaan Kristen. Gerakan oikumenis kontemporer Protestan dimulai pada tahun 1910 dengan dibukanya konferensi misionaris Edinburgh pada 1910. Konferensi di gerakan oikumenisme kontemporer Protestan dipimpin oleh tokoh awam Metodis John R. Moody dan menandai perhimpunan Protestan terbesar hingga saat itu. Tujuan konferensi ini dijelaskan sebagai upaya pengembangan kerja sama lintas denominasi untuk mengadakan misi sedunia. Akhirnya terbentuklah organisasi formal termasuk Dewan Gereja-Gereja Sedunia, Dewan Gereja-Gereja Nasional, dan gereja-gereja menyatu di dalam Kristus. Kaum Protestan telah sering menjadi pimpinan dalam kelompok-kelompok ini dan yang sejenisnya. Lalu gereja-gereja bersatu dan menyatu karena dipengaruhi oleh gerakan oikumenis, skandal perpecahan dan perkembangan-perkembangan setempat, terbentuklah sejumlah gereja bersatu dan menyatu. Gereja-gereja yang menyatu menamai dirinya demikian karena mereka merasa bahwa mereka masih berada dalam perjalanan menuju kesatuan. Misalnya Uniting Church of Australia. Apabila kesatuan formal belum dimungkinkan, gereja-gereja yang mempunyai visi kesatuan ini dapat menempuh strategi saling mengakui dalam rentan yang berbeda-beda. Di kalangan Dewan Gereja-Gereja Sedunia, misalnya dikenal dokumen baptis, ekaristis, dan pelayanan, yang berisi dokumen tentang saling pengakuan di antara gereja-gereja anggotanya. Di kalangan anggotanya, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI dikenal dokumen Piagam Saling Menerima dan Saling Mengakui atau PSMSM yang merupakan bagian dari 5 dokumen keesahan gereja. Kerjasama yang makin meningkatkan juga tampak di kalangan sejumlah denominasi yang bersama-sama menggunakan satu gedung gereja dalam kebaktian dan ibadah yang terpisah atau menyelenggarakan satu kebaktian dengan unsur-unsur dari berbagai tradisi. Demikian penjelasan serta presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman sekalian. Terima kasih. Shalom.